Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meski Firdaus dengan NPM 2317 Di sini saya ingin menjelaskan hasil UTP saya. Pertama tuh topik atau studi kasus yang dipilih. Di sini topik yang saya pilih itu ialah clustering dengan metode pengumpulan data yang mengacu pada proses pengelompokan objek-objek data ke dalam cluster. Dan saya sini menggunakan Cummins yang dimana bertujuan untuk memahami pola pembangunan indeks desa tahun 2024. Di sini saya dapat datanya itu dari data.go.id. Data.go. Kecamatan Kangkung. Sini saya ngambilnya itu indeks desa pembangun, indeks desa pembangun 2020. Ya pokoknya saya ngambil di sini yang 2024-nya saya ambil. Nah, lalu ini penjelasan dataset yang digunakan, sumber dan atribut penting. Ini sumbernya tadi di data.go.id ya, di sini sumbernya. Lalu atribut pentingnya itu adalah kita menggunakan ini IKE 2024, IKL dan nilai IDM untuk membandingkan mana yang desa yang maju dan mana desa yang tidak. Nah, ini yang saya gunakan, features. Lalu cara kerja algoritma genetik. Cara kerja algoritma genetiknya itu pertama tuh kita inisialisasi data dulu, lalu kita pre-processing, lalu kita memilih mana mau di cluster, lalu kita bakal menghapus mana yang kosong di cluster ini. Lalu setelah itu kita akan menormalisasikan. Setelah dinormalisasi dia bakal begini, dan setelah itu kita bakal nge-random populasi. Di populasi ini kita bakal di-random dulu, di mana populasi yang ukuran itu ada 10 dan max cluster itu 5. Setelah ada populasi, kita bakal nge-fitness atau memilih individu yang terbaik. Nah, setelah dipilih individu yang terbaik ini baru nanti kita bakal nge-seleksi. Setelah diseleksi, baru nanti kita bakal meng-crossover paren 1 dengan paren 2-nya. Dan setelah ada paren 1 paren 2-nya, lalu dia bakal ada mutasi nanti. Mutasi itu kayak pertambahan individu random ke dalam populasi. Lalu setelah itu baru kita bakal gunakan genetik algoritmanya, dan nanti dia bakal seperti ini. Ya, pokoknya nanti dia tuh bakal ada populasi awal, lalu bakal di fitness dulu, lalu nanti bakal ada seleksi, dan nanti bakal ada populasi baru lagi, dan seterusnya sampai dia bakal ke 10. Karena kita di sini menggunakan 10 ya, panjang populasi itu ada 10, dan max clusternya itu ada 4. Nah nih dia seperti ini ntar nih. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita bakal menjadikan Cummins, kita menggunakan Cummins di sini.
Nah, ini adalah jumlah baris data frame aslinya itu udah 75.000 dan nanti dia bakal digunakan untuk cluster ada 75.261 dan label yang digunakan juga 75.261. Nah, setelah berhasil ditambahkannya adalah distribusi klasternya. Yang total dari 75.000 ini dipisah-pisah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu lalu kita bakal mengkarakteristikan setiap klaster di sini. Dikarakteristikan lalu kita bakal menjadikan yaitu divisualisasikan. Nah, ini setelah divisualisasikan kalian bisa lihat IKE 2024 sama IKE 2020 ini ada klaster 0. Klaster 0 ini berada di IKE 2024-nya itu di angka 2 dan ke menengah ke angka 0. Di IKL-nya itu juga di angka 2 dan mendekati angka -1. Ini membuktikan bahwa desa di klaster 1 ini termasuk desa maju. Dan untuk klaster 1, dia tuh di IKE-nya itu di angka 2, mendekati 0, dan IKL-nya itu dia di angka 0 sampai ke -5. Ini termasuk desa yang sedang-sedang saja, tidak maju dan tidak terlalu mengalami kemunduran. Seperti di klaster 2. Klaster 2 itu IKL-nya itu dia mendekati dari angka 2 ke angka 0. Sedangkan di IKE-nya itu dia mengalami dari 0 ke -3. Itu termasuk desa yang normal, tidak mengalami kemajuan dan kemunduran, dan di sini yang paling parah ialah yang di kuning. Di klaster kuning ini, desa-desa mengalami kemunduran, bisa dilihat. IKE-nya itu ke -3, sedangkan IKL-nya itu adalah di angka -5 rata-rata populasinya. Oh ya, buat yang belum tahu apa itu IKL itu adalah indeks ketahanan lingkungan. Kalau E ini adalah indeks ketahanan ekonominya. Ini termasuk desa yang mengalami kemunduran. Bisa dilihat juga di distribusi yang saya jadikan box plot. Di sini dengan cluster 0 dia rata-rata 0,8 mendekati 0,9. Nah, ini termasuk desa yang mengalami kemajuan. Sedangkan di klaster 1 dia di angka 0,7 sampai ya kurang dikit 0,6. Ini mengalami desa yang normal. Dan di klaster 2 itu juga mirip-mirip klaster 1 normal, dan ini perbedaan jauh sekali di desa yang ketiga. Dia tuh mengalami di angka 0,6 sampai 0,4 ke bawah. Nah, itu ada visualisasi dari yang desa tadi, dan ini adalah genetik algoritmanya. Nah, bisa dilihat di sini. Populasinya itu awal-awal itu normal-normal saja sehingga dia mengalami kemunduran solusi dan ada peningkatan solusi di generasi ke-6 dan ada kemundurannya lagi di generasi ke-7 dan di generasi ke-8 dia mulai naik untuk mencari solusi, dan di generasi ke-10 menemukan solusi yang sangat tepat. Bisa dilihat tuh angkanya melenceng jauh ke atas dan sudah menemukan solusi yang tepat. Dan segitu saja hasil UTP saya untuk penggabungan algoritma genetik dengan metode Cummins. Kalau ada salah dan katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.